Halo anak-anak kelas 6, kembali lagi sama Ibu. Kita bertemu lagi di video pembelajaran. Hari ini kita mempelajari tentang pelajaran PKN. Nah, untuk PKN kita sudah menggunakan buku baru ya, yaitu buku 6B. Ulang, kita menggunakan buku baru yaitu buku 6B. Buka buku kalian halaman 13. Ulang, halaman 13 buku 6B. Kita belajar tentang menuliskan pengalaman hidup rukun dalam kehidupan di sekolah. Ulang, menuliskan pengalaman hidup rukun dalam kehidupan di sekolah. Oke, persiapkan buku kalian ya. Pada video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai-nilai dari Pancasila, dari sila pertama sampai sila ke-5 yang kita pelajari. Nah, hari ini kita menuliskan tentang pengalaman hidup dalam kehidupan di sekolah. Walaupun saat ini kita masih pandemi, kalian tidak bisa ke sekolah karena masih di rumah. Kita belajar pun dari media video pembelajaran seperti ini. Tapi kalian sudah hampir 6 tahun menjalani kehidupan sekolah ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 sekarang kalian. Walaupun di saat kelas 6 ini, pertama kali kelas 6 kalian tidak bisa berkumpul bersama teman-teman semua ya, karena kita terhalangi dengan pandemi ini. Tapi selama 5 tahun kamu jalani di sekolah bersama teman-teman kamu, kira-kira kamu menjalaninya dengan rukun apa tidak? Ayo, yang sering nih melakukan aksi di sekolah, kira-kira selama ini sudah rukun belum? Ya, rukun di sini bukan cuma antar teman ya, bisa juga dengan guru, ya. Kemudian dengan siapa saja yang ada di sekolah ini sebagai warga sekolah ya. Nah, sebagai pandangan ya, pemahaman kalau yang namanya hidup rukun bukan sama orang yang kita kenal saja ya, tapi usahakan siapapun orangnya kita harus bisa menanamkan yang namanya harus hidup rukun ya. Walaupun tidak bisa kita tutupi kalau tidak ada permasalahan ya. Permasalahan itu selalu ada karena kita orang yang berbeda ya. Yang masih dalam satu rumah pun kita masih tengkar, apalagi yang memang beda rumah. Seperti kita kalau di sekolah kan latar belakang kita beda semua, beda orang tua, beda kehidupan rumah ya, beda kehidupan sehari-hari. Tentu permasalahan itu ada, tapi bukan itu yang jadi patokan kita, tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan itu dengan sikap kita yang saling menghormati, saling menghargai, sehingga kerukunan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita di sekolah ya. Misalnya nih, yang sering tengkar sama teman satu kelas ataupun sering usil sama adik-adik kelasnya atau sama kakak-kakak kelasnya juga ya. Ada yang jahil juga sama kakak-kakaknya. Nah, usahakan ya sikap yang seperti itu tidak kita tanamkan sejak dini, karena jika sejak kecil kamu sudah terbiasa melakukan hal tersebut, maka sampai ke depannya pun akan terus-menerus kamu berbuat demikian. Bukan tidak bisa dihilangkan, bukan tidak bisa ditinggalkan, bisa. Cuma kalau kamu sudah terbiasa sehingga kamu sudah tingkat dewasa atau tingkat remaja, untuk melepaskan ataupun merubah sikap itu butuh waktu yang lama. Karena itu kenapa kamu dididik di sekolah dasar merupakan fondasi awal biar kamu bisa jadi anak yang benar-benar bermoral, bersikap baik, sopan santun, rukun antar semuanya. Nah, coba lihat buku kalian halaman 13 di buku 6B di sana. Di sana ada
sekumpulan anak-anak ya sedang bermain bola, dan mereka itu dari berbagai suku ya. Tapi mereka mencontohkan hidup yang rukun saat bermain bola. Mereka tidak mau ibaratnya bermain sesama sukunya aja, atau karena aku nih orang Dayak jadi aku sama orang Dayak aja mainnya, atau karena aku orang Jawa jadi aku mainnya sama orang Jawa aja. Nah, tidak demikian kan? Di sini diterangkan atau diperlihatkan buat kita bahwa anak-anak bermain bola dengan yang berbeda sukunya. Jadi sama seperti kalian misalnya di sekolah nih, seperti biasa. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Toraja, ada yang dari Batak sukunya, kemudian ada yang dari Dayak ya. Suku-suku yang berbeda ini pernah nggak kalian tengkar saat bermain bola? Pernah ya, tapi itu bukan jadi pacuan untuk semakin kita tengkar, tidak ya. Kita diajari bagaimana cara meminta maaf, memaafkan ya. Nah, demikian juga ya yang harus ada dalam diri kita saat kita bertengkar ataupun saat bermain ya, mengalami yang namanya perselisihan itu wajar. Tapi kita dengan punya rasa perdamaian, rasa kasih ya, maka hal itu bisa kita redamkan dengan cara hidup rukun ya. Nah, di buku kalian halaman 14 ya, di sana pun dikatakan, coba kamu tuliskan pengalamanmu mengenai hidup rukun di sekolah. Nah, nanti tugas kalian adalah menceritakan bagaimana pengalaman kamu hidup rukun selama di SD Presiden ya. Ibu ulang ya, tugas kalian adalah menceritakan pengalaman kamu mengenai hidup rukun di sekolahmu, yaitu SD Presiden. Jadi nanti menceritakan ini kamu bentuknya video ya, nanti tugasnya dalam bentuk video. Kamu menceritakan pengalaman kamu selama hidup ataupun selama menjalani kehidupan sekolah ya, hidup rukunmu dengan siapa saja yang ada di sekolah, dan kamu ceritakan itu ya dalam video kamu. Tugas kamu itu ya. Jadi ibu ulang kembali, tugasnya adalah menceritakan pengalamanmu mengenai hidup rukun di sekolah ya. Jadi kamu ceritakan, buatlah video itu sekreatif mungkin ya. Misalnya kamu menceritakan kehidupan sama teman kamu misalnya, atau guru-guru kamu. Kamu kan punya foto, temanmu punya foto, guru-guru mungkin punya juga kamu ya. Jadi kamu bisa menceritakannya sambil menerangkan bagaimana cerita tentang pengalaman kamu tentang hidup rukun di sekolah. Boleh kamu ceritakan, pokoknya buatlah semenarik mungkin video tentang pengalaman hidup rukun kamu di sekolah ya. Kamu kirimkan, kemudian video-video itu akan ibu satukan dan ibu akan upload kembali ke YouTube, dan kalian bisa tonton semua hasil kreasi dari teman-teman kamu. Setidaknya itu mengurangi rindu kalian bertemu dengan teman-teman ya. Biar melalui video kalian bisa saling melihat temanmu, walaupun ibu tahu kalian juga sering ngobrol bersama, tapi setidaknya pengalaman tentang hidup rukunnya pasti akan berbeda setiap orang. Nah, itulah yang nanti akan kalian tonton bersama setelah ibu upload ya. Oke, jangan lupa ya untuk tugasnya, dan tentang hidup rukun ya, kalian tahu sendiri bagaimana artinya rukun. Artinya kita tidak ada perselisihan, tidak ada perkelahian di sana, tapi kita saling berjabat tangan, saling tolong menolong
saling tenggang rasa, menghormati, menghargai, sehingga segala perbedaan itu bukan jadi perpecahan, tapi sebagai sesuatu yang bisa membuat kita lebih kaya akan perbedaan. Ya, oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Ibu harap dengan kalian nanti membuat pengalaman hidup rukun ini dapat memberikan sesuatu yang positif kembali dalam diri kalian, betapa kalian kalau hidup rukun itu sungguh luar biasa. Kita bisa berteman dan bersahabat dengan siapa saja dan di mana saja. Oke, sampai di sini, sampai ketemu lagi di pertemuan kita selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur dan berdoa setiap waktu. Oke, sampai jumpa.